Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Almora dan teman saya Rizkia Salsabila, Muhammad Rizky Nurimansyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Samudra Pasai. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang Samudra Pasai. Kami berharap presentasi ini teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik. Mari simak presentasi kami hingga akhir. Jadi, Kesultanan Samudra Pasai berdiri sekitar tahun 1270 sampai 1275 pada abad ke-13. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh yang sebelumnya bernama Marah Silu. Beliau telah wafat tahun 690 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Samudra Pasai terletak di wilayah Aceh Utara di dekat Lok Seumawe, Negro Aceh Darussalam. Kerajaan ini berkembang sejak abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaan pada awal abad ke-16. Samudra Pasai berstatus sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, serta menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Adapun tujuan dari pendirian Kesultanan Samudra Pasai ini adalah untuk pusat perdagangan, yaitu dengan menguasai jalur perdagangan pantai internasional, terutama Lada, Sutra, dan Kapur Barus. Di Selat Malaka yang strategis, syiar Islam menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama dan terpenting di Asia Tenggara, dan kekuatan politik yaitu membangun kekuatan Islam untuk menandingi pengaruh kerajaan-kerajaan sebelumnya dan menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India atau Arab. Kehidupan di Kesultanan Samudra Pasai meliputi berbagai bidang, yaitu 1. Bidang agama. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Masyarakatnya banyak memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah Islam berkembang pesat melalui ulama dan pedagang. 2. Bidang perdagangan. Letaknya yang strategis di pesisir membuat Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Perdagangan dari India, Arab Saudi, dan Cina datang untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan hasil laut. 3. Bidang ekonomi. Perekonomian kerajaan berkembang dari perdagangan laut. Samudra Pasai juga memiliki mata uang sendiri berupa koin emas yang disebut dirham. 4. Bidang sosial. Kehidupan masyarakat cukup maju. Hubungan sosial dipengaruhi nilai Islam seperti gotong royong, pendidikan agama, dan adat yang disesuaikan dengan syariat. 5. Bidang pendidikan. Pendidikan agama berkembang melalui masjid dan pesantren. Banyak ulama mengajarkan ilmu agama, bahasa Arab, dan hukum Islam. 6. Bidang politik dan pemerintah. Kerajaan dipimpin oleh sultan yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Salah satu sultan terkenal adalah Sultan Malik Al-Saleh. Berikut ini merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik As-Saleh 696 Hijriah atau 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1326. 3. Sultan Mahmud Malik Zahir kurang lebih 1347 sampai 1383. 4. Sultan Zainal Abidin Malik Zahir 1383 sampai 1405. 5. Sultan Nahrisyah 1405 sampai 1412. 6. Abu Zain Malik Zahir 1412. 7. Mahmud Malik Zahir 1513 sampai 1524. Peninggalan dari Kesultanan Samudra Pasai, yaitu 1. Koin dirham emas, alat tukar resmi masyarakat Samudra Pasai yang terbuat dari emas murni, menunjukkan kemakmuran ekonomi dan aktivitas perdagangan yang maju. Kedua, makam Sultan Malik As-Saleh. Nisan Sultan pertama sekaligus pendiri kerajaan terletak di desa Goringin, Aceh Utara. Nisannya memiliki corak Gujarat atau India.
menunjukkan pengaruh budaya Islam Gujarat. Ketiga, makam Sultanah Nahrasiyah, makam Ratu pertama Samudra Pasai yang meninggal tahun 1428. Makam ini sangat indah dan megah, terbuat dari batu kualam yang dihiasi kaligrafi, ayat Al-Quran, surat Yasin, dan puisi Arab. Keempat, lonceng Cakradonya, hadiah dari Kaisar Tiongkok kepada Sultan Samudra Pasai. Lonceng berbentuk stupa ini melambangkan hubungan diplomatik yang baik antara Samudra Pasai dan Tiongkok. Kelima, hikayat Raja-Raja Pasai, naskah kuno yang menceritakan sejarah berdirinya kerajaan, raja-raja yang memerintah, dan kisah-kisah di sekitar kehidupan kerajaan. Stempel Sultan, stempel yang digunakan oleh Sultan untuk pengesahan dokumen kerajaan, membuktikan sistem administrasi yang terstruktur. Batu nisan Samudra Pasai, nisan khas yang sering ditemukan di wilayah kerajaan dengan cara kaligrafi yang unik, berbeda dengan nisan dari wilayah lain. Masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai terjadi sekitar tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Bayan Syah Malik Dahir, pada masa ini Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan yang penyebaran Islam di Nusantara. Ciri-ciri masa kejayaan: 1. Menjadi pusat perdagangan internasional di Selat Malaka. 2. Banyak perdagangan dari Cina, India, Arab Saudi, dan Persai datang berdagang. 3. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, emas, dan hasil laut. 4. Menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. 6. Memiliki hubungan dengan dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan membuat Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang maju pada zamannya. Faktor utama kehancuran Samudra Pasai. Serangan Portugis 1521. Portugis melakukan Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin karena kemajuan perdagangan yang pesat yang dianggap mengancam posisi mereka di Malaka. Aneksasi oleh Kesultanan Aceh 1524. Kondisi Pasai yang melemah dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah dari Aceh Darussalam untuk mengambil alih wilayah tersebut, menjadikan Pasai bagian dari Aceh. Perpindahan pusat perdagangan, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511, membuat jalur perdagangan beralih yang menurunkan pendapat dan pengaruh ekonomi Samudra Pasai. Konflik internal, perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan dan perang saudara melemahkan stabilitas pemerintahan. Serangan Majapahit 1377, jauh sebelum keturunan total. Serangan Majapahit pada tahun 1377 pernah mengancam stabilitas kerajaan. A few moments later. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami jelaskan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu guru maupun teman-teman sekalian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.